Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu salam rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Jamila Selamat. Kali ini saya akan membahas terkait tugas kuliah saya di manajemen berbasis teknologi dan informasi. Kali ini saya akan membahas terkait tentang controlling. Baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk pembahasan lebih lanjut, kita melihat terlebih dahulu tentang controlling itu sendiri. Jadi, controlling atau pengawasan merupakan suatu proses untuk menentukan kinerja dan mengambil tindakan untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan, sesuai dengan keinginan dari instansi atau organisasi tertentu yang berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, baik, selanjutnya ya fungsi controlling. Jadi ada beberapa fungsi controlling dalam manajemen pendidikan informasi dan teknologi. Kali ini saya akan memaparkan beberapa fungsi controlling berdasarkan referensi yang saya baca. Yang pertama adalah menentukan standar dan metode pengukuran prestasi. Jadi, fungsi controlling itu sendiri adalah menentukan standar dan metode apa dalam mengukur prestasi kerja seseorang dalam sebuah instansi. Kemudian yang kedua, mengukur atau menilai prestasi kerja bawahan sesuai dengan perencanaan. Jadi, fungsi controlling itu sendiri adalah menilai prestasi kerja bawahan atau anggota apakah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan ataukah tidak. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi controlling yang ketiga adalah membandingkan prestasi kerja menggunakan langkah yang sudah telah ditetapkan. Jadi, ketika kita sudah memiliki standar, maka tujuan controlling itu adalah membandingkan prestasi kerja kita dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah kita tetapkan dalam sebuah organisasi atau instansi. Nah, kemudian yang keempat, fungsi controlling yang keempat adalah melakukan tindakan korektif atau untuk memperbaiki prestasi kerja yang miss atau tidak sesuai dengan rencana, ya, atau tidak sesuai dengan tolak ukur dari sebuah perencanaan. Nah, jadi ada 4 yang saya paparkan fungsi controlling itu sendiri. Kemudian, nah, kita masuk kepada e-controlling. Jadi, e-controlling itu adalah pengawasan atau proses untuk menetapkan ukuran kinerja seseorang, bawahan ataupun anggota dalam mengambil tindakan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari proses pengontrolan berbasis digital. Jadi di sini e-controlling itu adalah kita melakukan pengawasan berbasis digital. Sehingga kegiatan, aktivitas atau program-program yang sudah kita laksanakan itu bisa digunakan menggunakan platform atau melakukan pengawasan melalui platform atau media teknologi. Kemudian yang berikutnya, kita masuk ke langkah-langkah pengawasan tenaga pendidik. Nah, di sini saya mengambil dari materi saya sebelumnya, presentasi saya sebelumnya. Bisa teman-teman lihat di presentasi saya sebelumnya ada 5 instrumen atau 5 indikator dalam melakukan materi sebelumnya adalah tentang e-actuating, yaitu saya mengambil 5 poin. Yang pertama, indikator yang pertama yang menjadi actuating atau penggerak itu adalah salah satu tenaga pendidik. Kemudian yang kedua ada tenaga kependidikan, kemudian ada ketiga siswa, yang keempat itu adalah sarana dan prasarana, dan yang kelima adalah masyarakat atau orang tua. Nah, saya mengambil pada materi sebelumnya menggunakan actuating menggunakan indikator seorang tenaga pendidik. Nah, pada materi kali ini saya juga akan melangkah menggunakan pengawasan melalui tenaga pendidik. Artinya, saya menggunakan ini karena materi sebelumnya berkaitan dengan materi yang sekarang saya presentasikan. Jadi, saya mengambil salah satu contoh menggunakan pengawasan tenaga pendidik. Yang pertama, standar, menentukan standar. Ya, jadi di sini
kita punya standar. Ya, langkah pertama adalah untuk menentukan standar, di mana ada standar kinerja seorang guru, seorang pendidik yang jelas dan dapat diukur. Ya, standar ini bisa mencapai kualitas pengajaran, pengelolaan kelas, dan pengembangan profesional dan pencapaian siswa. Ya, itu langkah pertama. Kemudian yang kedua, pengukuran kinerja. Jadi, di sini pada langkah ini kita melakukan pengukuran kinerja seorang tenaga pendidik yang melalui secara berkala, bisa menggunakan metode yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya di sini kita menggunakan metode supervisi kelas, ya, atau observasi diri atau umpan balik dari siswa. Nah, kemudian yang ketiga, kita melakukan penetapan dengan standar. Artinya di sini kita membandingkan hasil pengukuran kinerja seorang tenaga pendidik dengan standar yang sudah kita tetapkan. Artinya kita bisa mengidentifikasi area mana yang lebih membutuhkan perbaikan ataupun area yang lebih maksimal untuk bisa mencapai hasil yang baik. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita melakukan tindakan koreksi. Nah, di sini dalam perencanaan tentunya kita ada hal-hal yang miss. Maka pada langkah ini kita melakukan tindakan koreksi, yaitu kita melihat penyimpangan hal-hal apa atau penyimpangan yang dari standar yang sudah kita tetapkan, sehingga kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan atau bimbingan-bimbingan kepada tenaga pendidik. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan langkah yang berikutnya adalah pendampingan dan pengembangan. Nah, ketika kita sudah melakukan beberapa tahap, tentunya ada beberapa tenaga pendidik yang butuh pendampingan atau pengembangan dari tenaga pengawasan atau controlling itu sendiri untuk bisa mengembangkan diri ya sebagai seorang tenaga pendidik. Kemudian kita melakukan evaluasi atau tindak lanjut. Ya, sehingga langkah-langkah kita atau program-program kita bisa kita sempurnakan dengan adanya pengawasan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke metode pengukuran. Kenapa saya melakukan metode pengukuran? Karena dalam melakukan langkah-langkah pengawasan tentunya kita memiliki ada alat ukur, melihat kemampuan sejauh mana tenaga pendidik mampu memahami atau bisa menguasai ya sebagai seorang tenaga pendidik dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama kita melakukan observasi kelas tentunya. Kemudian yang kedua kita melakukan penilaian kinerja seorang tenaga pendidik. Ya, kemudian kita bisa langsung melakukan wawancara atau umpan balik kepada siswa melalui kuis ya dari hasil atau yang sudah dijelaskan oleh tenaga pendidik. Kemudian ada umpan balik dari pihak-pihak yang terkait dan pengembangan profesional. Nah, selanjutnya dari langkah-langkah sampai kepada metode pengukuran ini, saya berencana untuk melakukan sebuah sistem pengawasan yang saya beri nama dengan SPS atau Sistem Pengawasan Sekolah. Nah, sistem pengawasan sekolah ini kita bisa masukkan beberapa indikator-indikator kita melakukan penggabungan dari awal perencanaan yaitu di video saya sebelumnya sampai kepada actuating dan sampai ke pengawasan. Ini bisa kita rampung dalam sebuah sistem namanya sistem pengawasan sekolah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Jamila selamat mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.